Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Yesus meminta supaya ketika ada gejolak dan persoalan hidup, justru kita pakai kesempatan itu untuk bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu mengalahkan segala macam bentuk gejolak dengan cara Tuhan sendiri. Ketika kamu diperguncingkan atau dibenci oleh karena namaku dan ada banyak orang mempersoalkan kamu, paling penting teguhkan hatimu. Jangan dulu berpikir tentang pembelaan. Nanti Tuhan yang akan berbicara bagaimana ia membela. Akhir-akhir ini hal yang sangat viral terkait dengan iman kita adalah ketika Daniel Mananta, seorang Katolik dia, tidak tahu sekarang, katanya mualaf, itu berbicara tentang ada yang namanya unclean spirit. Itu dia istilahkan begitu. Itu seperti roh jahat yang ada di balik patung-patung dan salib. Dan ia kemudian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad, bahwa ada jin kafir di balik salib atau patung-patung yang ada. Kemudian ada banyak usaha dari orang Katolik untuk membela tentang apa sebenarnya yang membuat gereja Katolik tetap memakai patung, baik itu salib maupun Bunda Maria. Nanti bisa lihat di medsos. Tapi saya rasa apapun bentuk pembelaan itu biasa. Tetapi biarkan Tuhan yang membela diri. Dan menurut saya ketika ada gempa di Cianjur dan bahwa di tengah hal-hal lain itu rusak, yang tetap berdiri tegak dan kokoh cumalah salib dan patung Bunda Maria. Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Tidak perlu kita berpikir untuk merangkai kata-kata untuk membela, karena namanya ketika orang sudah tidak suka dan membenci, apapun bentuk pembelaan kita tidak ada yang benar. Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata pemazmur dalam referen Mazmur yang telah kita baca. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan ketika ada gempa di Cianjur. Dan gereja itu namanya Gereja Santo Petrus, sama dengan kita punya Gereja Santo Petrus Cianjur. Itu berantakan semua, atapnya, temboknya, dan macam-macam. Tapi yang tetap berdiri kokoh dan tak tercoret sedikit pun adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria. Persis dua hal yang dikhianati oleh Daniel Mananta dan Ustadz Somad sekarang yang lagi viral itu. Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Allah di balik salib dan patung, kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Dan dulu ketika ada gempa bumi di Sulawesi juga, lagi-lagi yang tetap aman itu patung Bunda Maria dan salib. Jadi untuk kita orang yang percaya bahwa di balik salib dan patung ada Allah yang tampak, itu memang benar, dan itu menurut pengakuan iman kita. Untuk orang yang tidak beriman Katolik pasti tidak bisa menerima. Tapi sayangnya orang seperti Daniel Mananta, mungkin dia kejar viral, berani dia mengatakan bahwa ada roh jahat di balik patung-patung itu. Mungkin karena dia mau berteman baik dengan Ustadz Somad, makanya dia berbicara begitu. Tapi bagi saya, iman itu tidak penting untuk diviralkan. Karena yang paling penting adalah keteguhan hati dalam iman. Banyak orang yang beriman untuk viral. Dan banyak komentar-komentar yang dibuat di medsos itu supaya cepat viral. Karena kalau viral berarti subscribernya banyak, viewersnya meningkat. Ujung-ujungnya mungkin duit. Tapi kita tidak membangun iman dengan apa yang viral. Tapi kita mencoba memaknai setiap apa yang viral untuk makin meneguhkan iman. Mungkin itu jauh lebih baik.
Apalagi kita hidup di zaman era milenial di mana medsos itu menampilkan banyak hal yang kalau kita tidak punya iman yang teguh akan gampang membuat kita tersesat dan murtad. Jadi kalau kita tidak punya iman yang kuat dan teguh akan membuat kita gampang murtad. Ingat Daniel Mananta, orang Katolik. Dan dulu beberapa saat lalu saya pernah bercerita tentang beliau ketika mewawancarai Susi Susanti yang waktu itu ikut turnamen di Prancis, tetapi Susi mengalah untuk tidak menang ke 18 besar hanya karena mau pergi ke patung di Lourdes. Dan dia bangga bercerita tentang itu, bahwa ketika Susi Susanti sudah pergi ke Lourdes dan meninggalkan untuk tidak mau juara demi ke patung Lourdes, justru setelah itu dia panen banyak prestasi, sehingga yang pertama dia dapat Olimpiade di Barcelona karena pergi ke patung Bunda Maria. Tapi entah karena apa, mungkin karena terlalu laris dan sudah berlevel selebriti dan dia punya konten juga sudah banyak subscribernya, lalu tiba-tiba dia berulah dengan yang terakhir. Tapi untuk kita ini baik, untuk makin meneguhkan iman kita, dan kita tidak perlu terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan. Karena secara psikologis ketika kita membuat banyak pembelaan itu namanya menciptakan tameng agar kita membenarkan diri. Tapi biarkan Tuhan berbicara. Itulah kekuatan iman kita, membiarkan Tuhan berbicara. Dan menurut saya saat ini ketika ada gempa bumi di Cianjur, Tuhan mau berbicara kepada kita, kepada Daniel Mananta, kepada Ustadz Somad, bahwa ini loh, bahwa di balik salib dan patung Bunda Maria ada kekuatan ilahi yang bekerja. Buktinya gempa tidak merobohkan dan mengganggu sama sekali.